Hello guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku di channel Ana Imani. Oh ya, akhir-akhir ini kan aku cuman mengisi cerita dengan tulisan. Itu dikarenakan aku lagi nggak enak badan untuk mengutarakan karena memang lagi batuk. Nah, alhamdulillah untuk saat ini aku udah mulai sembuh. Dan untuk cerita kali ini aku akan menceritakan sebuah cerita yang dikirim oleh tetangga aku sendiri, yang dimana kapan hari dia tuh kepingin sekali cerita ini tuh dipublikasikan, yaitu ditampilkan di channel aku. Nah, ceritanya ini tidak kalah seru dan menarik dan tentunya sangat menyeramkan seperti cerita-cerita aku yang sebelumnya. Oh ya, bagi kalian yang punya cerita atau pengalaman di mana kalian mengalami sendiri, silahkan share dan kirimkan cerita Anda ke bio yang ada di bawah ini ya, untuk lebih lengkapnya di email aku. Nah, yuk mari kita langsung ke ceritanya. Cirot. Nah, di cerita kali ini awal mulanya itu cerita ini diceritakan oleh Mbok Darmi. Oh ya, ini namanya aku samarkan ya kan, dikarenakan dia itu nggak mau namanya dipublikasikan. Nah, sepasang suami istri yaitu Mbok Darmi dan Bang Hasan. Nah, Bang Hasan ini adalah pekerja sebagai buruh. Kalau di desa itu zaman dahulu itu kayak giling tebu guys, giling tebu. Nah, dimana penggilingan itu dilaksanakan di malam hari. Dia itu mulai bekerja itu mulai jam 5 sore, kadang itu sampai besok pagi jam 9, jam 10 itu baru datang. Dikarenakan kalau tebu-tebu ya kan itu kan dibuat gula gitu, digiling, dibuat gula. Jadi mereka itu menggilingnya malam hari gitu. Nah, Mbok Darmi ini mempunyai 5 orang anak, tapi yang 2 ini udah besar ya. Yang 2 ini udah nggak ada di rumah, dia merantau di luar kota. Nah, yang ada itu hanya 3 anak saja. 3 anak ini yang laki 1, yang 2 ini perempuan. Umur mereka kan belum pada besar ya kan, karena memang masih kecil. Mereka itu belum begitu ngeh dengan hal-hal yang mistis kayak gitu. Nah, pada suatu ketika si Pak Hasan ini bekerja malam hari, berangkat mulai jam 4 sore. Di saat itu dia pergi mulai awal ya, jam 4 sore. Nah, setelah itu Mbok Darmi itu di rumah sama anaknya yang kecil, yang anaknya yang terakhir itu masih nyusu ya kan, masih nyusu umur 4 tahun. Nah, 4 tahun zaman dahulu itu masih nyusu ya guys, karena dari dulu umur 4 tahun tuh dahulu tuh masih ngempeng ya guys, ngempeng gitu. Nah, di saat itu Mbok Darmi itu ada tetangga yang datang pada malam hari. Ada tetangga yang datang ya, yang datang dia ngomong, "Mbok, bisa nggak minta tolong?" katanya gitu. "Minta tolong apa?" "Oh iya, besok kan di rumah aku ada mantenan, pengantin dulu guys." Nah, terus setelah itu Mbok Darmi diminta tolong sama si tetangga itu untuk rewang di rumahnya tetangga. Nah, karena memang si rumah tetangga itu nggak jauh dari rumah ya kan, cuman beda gang. Nah, akhirnya Mbok Darmi pun menyanggupi. "Oh iya, besok jam berapa?" katanya gitu. "Mulainya besok pagi." Nah, terus si Mbok Darmi itu menerima tawaran dari si tetangga itu. Nah, akhirnya si tetangga itu ngomong, "Oh ya, besok sekalian aja anak sama suaminya diajak juga, karena memang di sana kan kita itu rame-rame, jadi ya bisa lah daripada anaknya ditinggal di rumah sendiri." Nah, ini kata si tetangga ngomong kayak gitu. Nah, setelah itu akhirnya Mbok Darmi pun menyampaikan cerita ini kepada suaminya untuk keesokan harinya, dan suaminya pun menerima. "Oke lah kalau begitu besok aku libur dulu untuk kerja, aku tak ikut membantu di tempatnya si tetangga tadi untuk hajatan." Nah, setelah itu akhirnya si suami kan sudah pulang itu ya kan dari pekerjaannya jam 10 pagi. Mereka itu beranjak pergi ke rumah tetangga untuk rewang ya kan. Nah, si bapak sama si
Mbok Darmi, Pak Hasan sama Mbok Darmi, dan anak-anak pun ditinggal di rumah sendiri. Sampailah sore tiba sampai jam mau maghrib, sekitar jam 6 gitu ya guys. Nah, setelah mau maghrib, anak-anak yang berada di rumah ini mereka pun menutup pintunya ya kan. Mereka menutup pintunya karena memang bapak sama emaknya itu kan nggak ada di rumah. Bapak sama Mbok Darmi kan nggak ada di rumah karena memang rewang ya kan. Nah, terus setelah itu mereka pun menutup pintu. Nah, si kakak yang perempuan ini, nah kita sebut saja namanya itu si A, B, dan C gitu ya. Nah, si A ini ngomong sama adiknya, "Dek, kamu tidur duluan aja karena Mbok belum balik. Nanti kalau Mbok udah balik, aku bangunkan kamu," katanya si A itu kayak gitu. Nah, si B sama si C mereka pun bilang, "Oh ya kak, aku tidur," bilang kayak gitu. Nah, mereka pun masuk di kamar. Nah, setelah mereka menutup pintu pun mereka masuk ke dalam kamar. Nah, setelah itu tanpa berpikir panjang, si A pun dia ngomong, "Oh ya dek, aku lapar, gimana kalau kita makan?" Nah, si A ngomong kayak gitu sama adik-adiknya. Nah, si adiknya pun ngomong, "Oh iya kak, marilah kita makan, karena aku juga sudah dari tadi menahan lapar ini. Cuman karena memang nggak ada makanan," pikirnya kayak gitu. Adiknya nggak berani ngomong sama kakaknya. Nah, terus akhirnya mereka pun pergilah ke dapur. Pergi ke dapur, di mana di situ ada makanan yang ditinggalkan oleh mboknya, tapi makanannya itu masih mentah gitu loh. Mungkin sejenis mie gitu ya, karena memang nggak disebutkan makanan apa, sejenis mie instan mungkin karena memang dia masak dulu katanya gitu. Nah, setelah masak otomatis mereka makan, dan setelah makan tempat itu berserakan kayak seperti piring, panci apa yang sedang dibuat masak tadi itu berserakan, nggak dibersihkan gitu loh. Ya berjalan ke ruang tamu untuk tidur. Nah, setelah itu mereka pun kebangun. Si B sama si C ini kebangun. Si B sama si C loh ya, si B sama si C. Nah, si A ini masih tidur. Nah, si B sama si C itu kebangun karena mereka mendengar ada bapak sama emaknya itu datang. Si B itu melihat, oh emak sama bapak udah datang. Itu sekitar pukul 10 malam. Akhirnya si B pun diam dulu. Kok emak sama bapak nggak memanggil aku kalau memang dia datang? Tapi aku lihat itu loh emak sama bapakku. Nah, si B kayak gitu dalam hati. Tapi karena memang takut ya kan, gelap ya kan, karena lampunya nggak begitu terang, terus akhirnya dia itu membangunkan adiknya, yaitu si C. Nah, "Dek, ayo bangun, emak sama bapak udah datang," katanya gitu. Nah, terus, "Oh iya, mana?" "Ada di belakang." Nah, si C pun ngomong, "Ayo kak, anterin aku untuk pipis." Si C ngomong kayak gitu. Nah, oke lah, ayo, karena bapak sama mama ada di belakang di dapur katanya gitu. Nah, mereka pun beranjak ke dapur untuk membuang air kecil untuk mengantarkan si C ini pipis ke belakang. Nah, mereka melihat si B sama si C ini melihat ada emak sama bapaknya duduk menghadap ke kiri ya kan, karena memang posisinya gini guys, aku kasih tahu. Di sini tempat dapur. Nah, dapur ya kan buat masak, kompor ya kan, kompor. Nah, terus setelah itu di sini meja. Nah, di sebelah kompor ini ada tempat duduk. Nah, jalan ke sini pintu. Nah, kalau masuk ke sini ini kamar mandi. Nah, otomatis si C sama si B ini masuk dari pintu ini langsung ke kamar mandi. Otomatis mereka melihat bapak sama emaknya ya kan duduk di sebelah kompor tadi. Nah, si emaknya ini kayak membersihkan di mana mereka tadi kan makan-makan tuh kan ya. Mereka makan-makan belum dibersihkan gitu kan ya. Akhirnya dibersihkan sama si emaknya tadi. Dibersihkan, terus dicuci. Bapaknya itu cuman menengok kayak pandangan kosong gitu. Menengok si emaknya itu kayak gini. Menengok aja, nggak gerak, nggak apa, ya udah kayak duduk santai gitu karena memang mungkin kelelahan. Nah, si B sama si C nggak berpikir aneh-aneh. Oh, mungkin kelelahan gitu ya. Duduk sambil diem bengong ngelihat emaknya ini tadi bersih-bersih, karena memang anak-anak tadi kan makan belum dibersihkan gitu ya. Dilap, dibersihkan, dicuci piringnya semua.
dicuci, dibersihkan semua. Nah, setelah si B sama si C ini kencing selesai, mereka pun kembali ke kamar tanpa menyapa emak sama bapaknya, tanpa menyapa. Mereka pun kembali tidur, ya kan? Tapi mereka nggak bisa tidur karena kayak gelisah gitu loh, kayak berdua nggak bisa tidur. Nah, terus setelah itu terdengarlah suara ketukan pintu. Mereka pun diem karena mereka berpikir ada emak sama bapaknya yang di dapur, mungkin nanti dibukakan gitu kan ya. Nah, terus setelah itu nggak ada yang ngebukain juga. Akhirnya lagi dok, 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 sampailah beberapa kali ketukan. Nah, dari situ si B sama si C ngomong, dek, kok nggak dibukain sih sama emak? Kan tadi emak ada di dapur. Nah, si B ngomong kayak gitu. Terus akhirnya dia pun ngomong, ya udah ayo kita bukain, mungkin mereka nggak denger, katanya kayak gitu ya kan. Akhirnya mereka pun berjalan ke ruang tamu untuk membuka pintu tadi. Nah, setelah mereka membuka pintu tadi, mereka pun kaget karena yang datang itu siapa? Emak dan bapaknya. Jam 11:30 malam. Dan si B sama si C pun kaget. Loh, bukannya emak tadi ada di belakang ya sama bapak? Kok sekarang ada di depan? Gimana ceritanya? Si B ngomong kayak gitu. Nah, akhirnya emak sama bapaknya pun masuk. Langsung di pintunya dikunci. Kamu ngomong apa, ngaco? Orang dari tadi aku belum pulang. Nah, itu si emaknya. Dan si B sama si C pun kaget loh. Terus tadi siapa yang cuci piring? Siapa yang duduk di belakang? Itu kata si C. Tapi si C pun diem. Karena memang kaget ya kan. Karena kaget gitu loh. Karena memang si emak sama bapaknya, dia pikir dia melihat emak sama bapaknya itu ada di belakang di dapur untuk cuci bersih, cuci semuanya, nyuci piring, nyuci apa, karena memang tadi kan si anak-anak makan memang belum dibersihkan gitu loh. Nah, terus setelah itu si C sama si B pun ngomong, tadi aku lihat emak sama bapak itu sudah pulang sekitar jam 10 malam, dan setelah itu emak dan papa itu pergi ke dapur untuk membersihkan dapur. Nah, kalau memang itu bukan emak sama bapak, itu siapa? Marilah kita lihat di belakang itu bersih apa enggak. Itu kata si C sama si B. Nah, setelah itu si C sama si B pun menuntun bapak sama emaknya untuk pergi ke belakang untuk menengok barang-barang itu tadi dibersihkan apa belum. Nah, setelah itu pun mereka berempat pun jalan ke dapur. Nah, mereka alhasil mereka melihat di situ itu semua bersih ya, bersih seperti memang seperti tadi yang baru dibersihkan itu, bersih, tidak ada sama sekali cucian piring, tempat kotor-kotor di meja itu nggak ada. Dan mereka pun kaget. Terus siapa yang membersihkan? Karena memang emak sama bapaknya merasa mereka nggak pulang sama sekali, karena baru sekali ini pulang, karena memang belum selesai, jadi pulangnya malam. Dan mereka pun kayak domblong bengong. Terus siapa yang membersihkan itu tadi? Nah, mereka pun kaget. Nah, karena memang emak sama bapaknya ini nggak mau membuat si anak-anak ini kayak terus berpikiran, mereka pun sudahlah, nggak usah dipikir, ayo kita ke kamar, kita tidur, kamu kayaknya udah capek, ngomong sama si anaknya kayak gitu. Terus anaknya pun tanpa berpikir panjang, dia pun mengikuti apa yang bapaknya suruh tadi. Akhirnya mereka pun tidur sampailah besok pagi tiba. Nah, setelah besok pagi tiba pun si emak sama bapaknya itu kembali untuk rewang, karena rewang belum selesai ya guys. Kalau udah hajatan itu di rumah tetangga, di rumah orang itu nggak cukup 1 atau 2 hari, kadang bisa sampai 4, 3 hari kayak gitu, sampai hari H, sampai hari dimana mereka menentukan itu selesai semua baru boleh pulang, maksudnya baru selesai gitu loh. Nah, keesokan harinya lagi si emak sama bapaknya Hasan ini, si emak sama bapak Hasan ini pergi lagi untuk
untuk rewang, kembali untuk rewang lagi. Nah, si kakak yang nomor 1 ya, kakak yang A tadi itu ya kan, kakak si A tadi ngomong, kamu nanti kalau ada apa-apa nggak usah lewat belakang, nggak usah ke belakang, nggak usah apapun, kalau udah malam tiba. Si kakak pun ngomong kayak gitu. Iya, si adiknya kayak gitu. Nah, tibalah malam lagi di mana mereka itu sudah waktunya untuk tidur. Jam 9, jam menunjukkan pukul 9. Nah, waktunya mereka pun tidur. Nah, setelah itu bapaknya itu ternyata pulang. Nah, setelah bapaknya pulang, dia ngomong, ini bener bapak loh ya, bapak mau pulang karena mau menunggu kalian semua, kayak gitu. Sudah tidur aja, nggak ada apa-apa kok, kayak gitu. Nah, karena merasa si bapaknya itu udah ada di rumah, si A, B, sama C ini merasa hatinya tenang karena ada yang menunggu, ya kan. Nah, setelah itu bapaknya itu pun menunggu mereka untuk tidur. Nah, akhirnya pukul 10 malam ada ketokan pintu. Nah, ketokan pintu akhirnya dibuka. Nah, itulah Mbok Darmi datang, ya kan. Mbok Darmi datang dari itu. Nah, ditanya, loh kenapa kamu kok sudah pulang sama Pak Hasan? Iya lah, wong sudah nggak ada tamu kok. Ya wes aku balik, katanya gitu. Ya wes aku pulang, katanya Mbok Darmi kayak gitu. Oh ya wes lah kalau gitu kita bisa istirahat. Nah, katanya Pak Hasan kayak gitu. Nah, setelah itu mereka pun akhirnya istirahat, masuk ke kamar masing-masing. Karena memang pak bapaknya itu sudah berada di rumah, mereka pun merasa tenang gitu loh. Nggak kayak sih waktu kemarin malam hari itu ya kan. Nah, terus setelah itu Pak Hasan sama Mbok Darmi ini kan tidur. Tapi setelah itu si A itu membangunkan Mbok Darmi. Mak, aku mau pipis, anterin dong. Nah, itu sih kata si A. Oh ya udah, ayo Le. Karena anaknya si A ini kan laki. Ayo Le, diantarkan ke kamar mandi. Setelah diantarkan ke kamar mandi, si anaknya ini, si A ini lama sekali di kamar mandi itu. Lama sekali. Le, kamu ngapain? Ya mak, sebentar perutku sakit gitu. Nah, terus setelah itu Mbok Darmi pun sambil masak air. Sambil memasak air, sambil menunggu si anaknya si A ini tadi selesai dari kamar mandi. Nah, setelah itu Mbok Darmi dihampiri sama Pak Hasan. Nah, Pak Hasan ini tanpa mengucapkan sepatah kata apapun, dia tuh tiba-tiba datang ke dapur, langsung duduk di sebelah kompor tadi ya guys. Iya kan? Masih ingat kan tempatnya bagaimana tadi itu saya kasih tahu. Nah, dia duduk di tempat sebelah kompor. Dia saling hanya diam aja gini memandang Mbok Darmi. Loh Pak, kok tangi? Dalam bahasa kayak gitu. Kenapa? Capek tak? Atau mau minta kopi? Aku lagi masak air, katanya si Mbok Darmi itu ngomong kayak gitu. Tapi bapaknya ini nggak nyaut sama sekali, cuma diem. Ya seperti kayak kemarin, tatapan kosong. Diem, cuma menatap kayak gini. Nah, terus setelah itu opo kademen Pak? Opo cetek geni gitu katanya. Kalau cetek geni ayo tak cetek nih geni, ben nggak kademen. Tapi bapaknya tetep nggak nyaut. Nah, terus setelah itu Mbok Darmi ini tuh ngomong, ya wis tak gawe nih kopi, ben awake anget. Nah, setelah Mbok Darmi ini wajahnya menghadap ke kompor ya kan, karena memang airnya ini udah mendidih. Dia tuh maksud hati mau membuat kopi untuk si Pak Hasan ini ya kan. Akhirnya dia mengambil bahan-bahan untuk membuat kopi. Nah, setelah itu dia selesai membuat kopi, dia aduk-aduk tanpa Mbok Darmi ini melihat si Pak Hasan di sebelahnya tadi itu. Akhirnya Mbok Darmi selesai membuat kopi, dia tuh memberikan kopinya ke Pak Hasan. Nih Pak, kopi nih. Tapi Pak Hasan ini sudah nggak ada. Pak Hasan di sebelah tadi udah nggak ada guys. Kan aneh. Nah, Mbok Darmi nggak pernah berpikir yang aneh-aneh. Cepat sekali orang ini nggak ada. Dia berpikir kayak gitu. Oh, mungkin di kamar. Nah, terus si Mbok Darmi pun teriak sama si A. Le, wes mari apa durung? Iya mak, sudah. Nah, terus setelah itu si A pun keluar dari kamar mandi. Ayo mak,
kita kembali tidur. Nah terus setelah itu Mbok Darmi pun membawa kopinya untuk diminum Pak Hasan ke kamar. Akhirnya membawa kopi itu ke kamar. Nah setelah itu kopi pun ditaruh di meja dan dia ngomong sama Pak Hasan, "Pak, kopi ini dan diombe," kayak gitu. Karena Mbok Darmi udah nggak punya pikiran apa-apa ya, nggak punya pikiran yang aneh-aneh. Nah pun setelah itu Mbok Darmi itu membangunkan Pak Hasan, Pak, katanya tadi minta kopi, ini loh kopinya," kayak gitu. Nah terus Pak Hasan pun bangun. Siapa yang minta kopi? Orang dari tadi tidur kok minta kopi? Emang iya bisa orang tidur minta kopi? Nah, Pak Hasan, Mbok Darmi pun langsung kaget. Terus yang di belakang tadi siapa? Yang di belakang nunggu aku tadi siapa? Mbok Darmi kayak gitu. Mbok Darmi pun kaget. Siapa? Coba guys, kan kaget gitu loh. Sedangkan Pak Hasan nggak merasa dia itu ke belakang atau Pak Hasan itu pergi dari tempat tidur, karena Pak Hasan itu setelah pulang tadi itu ngelonin anaknya gitu ya, tidur bareng ya wes ikutan tidur gitu. Tapi kenapa Mbok Darmi ngomong dia itu ada di belakang, itu kan aneh gitu loh. Nah terus setelah itu, terus siapa yang minta kopi tadi? Orang bapak jelas-jelas ke belakang, tadi bapak jelas-jelas di kamar, di dapur nunggu aku, dan si A ini tadi lagi di kamar mandi. Bapak nemeni aku kayak gitu. Ya orang dua ini ayel-ayelan gitu loh. Dia ngomong enggak, aku dari tadi udah nggak bangun dan aku nggak pernah ke sana. Ya aku bangun karena kamu bangunkan ini, baru aku bangun. Siapa juga malam-malam minta kopi kayak gitu sih Pak Hasan ngomongnya. Semakin nggak ngerti Mbok Darmi. Dan akhirnya sudahlah, mungkin ini pikiran capekku saja. Mbok Darmi ngomong, berpikir kayak gitu. Kalau sudah ya udahlah Pak, kalau nggak mau minum kopinya buat besok pagi aja, dipanasin sekarang aku tutup, ayo kita istirahat, katanya Mbok Darmi kayak gitu. Nah akhirnya mereka pun beristirahat. Nah setelah itu besoknya anaknya si Mbok Darmi yang di luar kota itu balik, sebut saja si Joko ya kan. Nah si Joko ini adalah anak yang Indohome Indigo kayak gitu guys. Dia tuh tahu makhluk-makhluk kayak gitu, dia tuh tahu. Nah setelah itu dia ngomong, setelah datang dia jam 3 sore, karena mak dan bapaknya udah nggak rewang lagi ya kan, udah selesai. Si Joko ini datang dari luar kota, dia pun ke rumah dan dia pun nginep di situ di rumahnya si Mbok Darmi, karena dia pulang ada sekitar 3 mingguan di rumah, kan lama ya kan. Dia ngomong sama Mbok Darmi kayak gitu. Nah pada malam hari si Joko ini udah berpikiran yang gak enak. Nah si Joko ini ngomong, tanya sama si mak sama bapaknya, "Mak, di sini ada sesuatu yang ganjil loh," kayak gitu. Si Joko ngomong kayak gitu. "Enek opo to Le?" Nah si Mbok Darmi ngomong kayak gitu, "Ada sesuatu yang ganjil, kayaknya ada yang ganggu gitu loh di rumah ini, bener nggak?" Tapi dia nggak ganggu yang aneh-aneh, cuman dia itu kepingin bermain, kepingin ada teman kayak gitu. Terus kalau memang beberapa hari ini tuh sekiranya mereka mengganggu, itu karena dia itu kepingin bermain dengan kalian, katanya gitu. Nah terus si Joko ini pun si Joko pun ngomong kayak gitu, dan si Mbok Darmi pun menceritakan pengalaman yang sudah dia alami bersama anak dan suaminya itu sama bapaknya tadi, menceritakan semuanya kepada si Joko ya, menceritakan kepada si Joko. Nah si Joko pun ngomong, "Oh ya sebenarnya itu gini, kalian kan pulang kemarin itu dari Rewang, itu sebenarnya di rumah ini tuh sudah ada, dia tuh sudah nunggu di sini. Nah sampai mereka itu tadi itu mereka tuh nggak mau pergi dari sini karena memang rumahnya itu ada di sebelah sana gitu, ditunjuk di sebelah sana. Nah karena kemarin itu kalian itu rewang di rumah, nggak ada orang ya kan, cuman anak kecil-kecil saja, dan akhirnya mereka mempunyai kesempatan untuk bermain sama si anak-anak ini." Nah si Joko ngomong kayak gitu. Nah yang kemarin itu emak yang kemarin emak itu di dapur sama si A itu karena dia itu masih kepingin bermain, dia nggak mau pergi. Nah sekarang pun aku mau mencoba
berbicara sama si dia supaya dia jangan mengganggu. Kalau memang dia mau berada di sini gak apa-apa silahkan, tapi jangan mengganggu. Nah karena si Joko ini tahu tentang hal-hal yang kayak gitu, dia pun mengerti apa yang terjadi di rumah itu. Nah si Joko pun mencoba untuk ngomong sama si penghuni tadi itu. Ternyata di situ itu ada genderuwo. Nah genderuwo itu bertempat tinggal di belakang rumah si Mbok Darmi, di pohon, nggak tahu pohon apa gitu, pokoknya di pohon gitu ya guys. Dia ngomongnya berada di pohon di belakang rumah. Nah dia ada di situ dikarenakan dia kan sendirian di tempat itu. Nah di saat mereka itu Mbok Darmi sama Pak Hasan nggak ada di rumah itu ada hanya anak-anak kecil saja. Nah genderuwo itu ingin bermain sama si anak kecil itu, kayak gitu ceritanya. Nah tapi karena si Joko ini memang tahu hal-hal yang kayak gitu, si Joko pun ngomong sama si genderuwo itu, kamu jangan ganggu keluargaku, kamu jangan ganggu adik-adikku, kalau kamu nggak mau rumahmu aku tebas, aku potong, kamu diam seperti biasanya, jangan ganggu. Nah si Joko pun kayak gitu. Nah terus setelah itu si Joko pun ngomong, kalau memang kamu mau bermain kayak gini, ini bukan tempatmu, ini bukan teman-teman kamu, kalian sudah beda alam. Nah sama si Joko dihidupkan, nggak tahu Joko itu gimana caranya mau ngomongnya sama si genderuwo itu gimana, cuman Joko ini menyampaikan sama emaknya itu udah kayak gitu. Nah akhirnya setelah disampaikan kayak gitu, esok-esoknya hari si Mbok Tarni sama Pak Hasan ini sudah merasa lega dan nggak pernah diganggu lagi. Nah beginilah ceritanya guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel Anak Imani. Bagi kalian yang punya cerita-cerita horor dan pengalaman, silahkan kirim ke email yang ada di bawah ini. Jangan lupa untuk selalu stay tune di channel aku. Bye bye.